Selamat datang di podcast Buku Tipis, di mana gue akan ngomongin buku-buku tipis yang kurang dari 200 halaman lah ya, atau kurang dari 300 halaman gitu. Sehabis gue baca gitu. Dan di episode kali ini gue nggak sendiri, jadi gue akan ditemenin sama teman gue lagi nih. Boleh, siapa namanya? Halo, gue Amel. Nah, jadi bareng Amel lagi kita akan bahas satu buku. Sebenarnya ini buku dia sih, buku si Amel sih. Cuman gue juga penasaran buat baca, dan bukunya adalah The Little Prince gitu ya. Jadi ini sebenarnya buku fiksi yang cukup terkenal gitu ya di dunia literatur, dimana ini ditulis sama Antoine de Saint-Exupéry gitu ya. Jadi sorry kalau pronunciasi salah ya, karena gue ini nama orang Perancis dan susah sebenarnya buat dipronounce gitu ya. Betul. Gitu. Ini kita ada bukunya tuh ditulis mungkin lebih lama dari di tahun terbitnya ya. Di sini mungkin ditulis di tahun 1944 gitu. Terus diterbitinnya di 1995. Diterbitkan di tahun 1995 gitu. Jadi ini emang buku yang cukup lama ya Mel ditulisnya. Betul. Dan bukunya tuh menarik karena sesuai namanya gitu, The Little Prince. Kalau orang sekilas denger gitu ya, The Little Prince. Siapa gitu? Pangeran kecil gitu kecil. kan. Little Prince ya. Dan buku anak-anak nih pasti nih, ya kan, kayak betul. dongeng gitu kan, kayak dongeng anak-anak. Iya. The Little Prince. Tapi sebenarnya isinya memang tentang perjalanan seorang anak gitu, perjalanan seorang pangeran. Anak laki-laki. Iya, pangeran gitu. Cuman kenapa buku ini tuh spesial? Karena muatannya atau isinya memang mungkin pembawaannya atau gaya penceritaannya tuh ya buku anak-anak, buku dongeng biasa gitu. Cuman sebenarnya isinya itu bisa bukan buat anak-anak gitu, tapi buat orang-orang dewasa yang baca juga. Oh ya, gue dapat sesuatu dari sini gitu. Benar. Ya kan. Jadi bilang buku anak tuh salah satunya mungkin karena bukunya bergambar juga kali ya. Iya, bukunya bergambar, benar, bukunya bergambar. Ini jadi identik banget sama buku anak-anak gitu kan. Buku anak-anak kan juga banyak gambarnya gitu. Dan itu juga jadi satu poin nanti yang akan gue bahas, dan kenapa gue suka sama bukunya gitu ya. Jadi emang gue sebenarnya awal-awal tuh gue nggak terlalu, nah ini alasan membacanya ya. Gue tuh nggak terlalu pengen baca buku The Little Prince, maksudnya nggak terlalu tertarik gitu, karena menurut gue kayak buku anak-anak biasa deh gitu. Iya. Ya kan. Jadi, nah tapi ketika lu punya, oh yaudah deh gue coba baca deh. Dan gue lihat juga kan reviewnya, misalnya di sekilas reviewnya di internet gitu, kayaknya oh ya ini kayaknya emang buku-buku populer dan banyak banget yang baca gitu. Dan setelah baca juga, oh ternyata ada makna filosofisnya juga gitu di dalamnya. Bener sih. Ya kan? Ada banyak tokoh ya. Ada banyak tokoh yang nanti ketemu, dan ini jadi semacam apa ya, refleksi juga gitu ketika kita yang dewasa ngebaca bukunya gitu. Refleksi buat kita bahwa oh ya dulu tuh kita pernah jadi anak kecil juga gitu. Betul. Nah itu yang gue dapetin tuh. Kenapa gue pengen baca buku ini? Kalau lo kenapa pengen baca buku ini? Jujur gue baca buku ini tuh karena tiba-tiba gue ke toko buku, terus gue ngeliat covernya, terus kayak lucu juga gitu kan. Terus akhirnya gue beli. Tanpa, lucu ya? Covernya ya? Gara-gara cover lo berarti ya? Bener. Oke. Tanpa gue tahu isinya tentang apa, rekomendasinya juga gue belum tahu tentang itu. Kayak ya udah covernya lucu, gue beli. Padahal lo sama sekali nggak tahu isi bukunya gitu. Nggak tahu, gue nggak dapet rekomendasi dari orang lain tuh nggak. Jadi kayak apa? This book find you aja gitu. Jadi gitu ya. Kayak, bukunya menemukan lo aja gitu, karena covernya menarik nih. Iya, gitu lucu kan. Lucu. Covernya menarik bener. Jadi yang ada sama kita sekarang itu buku dalam bahasa Inggris ya, The Little Prince gitu. Nah, mungkin gue akan bahas tentang, gue suka buku ini tuh karena buku anak-anak benar. Dan diawali oleh imajinasi anak-anak. Ya, itu. Bukunya tuh sangat, karena ini buku anak-anak memang ya. Maksudnya buku menyerupai buku anak-anak gitu. Sangat imajinatif gitu. Dia mulai dengan sangat imajinatif, dimana
gue tuh suka banget pertemuan antara tokoh aku di sini ya. Aku itu kan sebenarnya nggak ada namanya, nggak pernah ada namanya gitu kan. Tokoh aku di sini ketemu sama The Little Prince gitu. Jadi sebelum dia ketemu kan dia menjelaskan dulu gitu. Ketika dia berusia, ketika tokoh aku ini atau penulisnya itu berusia 6 tahun gitu ya. Terus dia kasih lihat gambar. Dia gambar. Jadi dia gambar gambar itu sebenarnya aneh sih. Betul. Aneh sih, objeknya yang dia gambar adalah seekor ular, boa ya di sini bilangnya boa. Iya. Boa constrictor gitu. Dimana dia memangsa kayak ya tangkepannya lah, hewan lah ya. Iya, mangsanya hewan. gitu ya. Memangsa hewan buruannya gitu. Dan akhirnya bentuk ularnya itu menyerupai hewan yang diburunya. Ya. Jadi si ular boa ini memang ketika dia memangsa gajah. Hewan. Iya bener gajah. Oh iya gue sampai lupa. Gajah. Jadi memang ada ular boa makan seekor gajah gitu. Jadi gambarnya tuh ya udah ular boa ya. Di dalam perutnya tiba-tiba menggemblem gitu kan, bentuk kepala sama badan, bentuk gajah, gitu kan. Nah jadi dari situ tuh baru tokoh aku ini nunjukin gambarnya ke orang dewasa, ke grown ups gitu kan. Grown ups yang pertama kali dia tunjukin, dia komen bahwa itu sebuah topi gitu. Betul. Karena memang bentuknya mirip sekilas iya, mirip topi. Ya kan? Mirip topi gitu. Dan akhirnya karena dia kesel gitu ya, karena enggak, gue bukan gambar topi sebenarnya gitu. Jadi akhirnya dia gambar boa tadi, ular boa tadi dan gajah di dalamnya, di dalam perutnya itu dengan digambar dari dalam. Ya. Tadi kan from outside, sekarang jadi from inside gitu kan. Dimana dia gambar isi perut ularnya itulah, atau akhirnya gajahnya kelihatan. Iya. Gitu kan. Terus akhirnya grown up-nya bilang bahwa udah kayaknya lu nggak bakat gambar gitu kan. Terus kalau di sini tuh bilang gini, the grown-ups then advised me to give up my drawing of boa constrictor, whether from the inside or the outside, and to devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. Jadi kalau secara bahasa, iya realistis bener. Lu nggak usah gambar gini. Lu mending devote yourself to the real thing aja gitu kan, geography, history, arithmetic, and grammar gitu. Dan ini gue suka di mana dia bilang gini. Thus, it was that I gave up a magnificent career as a painter at the age of 6. Jadi kayak dari sini, wah, ini gue ketika gue baca line ini gitu, maksudnya gue udah langsung ke hook gitu loh. Oh, ini buku kayak bagus deh. Dimana ada percakapan antara seorang anak-anak dengan seorang grown ups dewasa gitu. Tapi kita ambil dari perspektif atau dari point of view dari anaknya. Betul. Gitu kan. Dimana dia, ya kita semua pernah jadi anak-anak, kita semua juga pernah gambar, dan gambar kita juga pernah jelek gitu. Dan maksudnya, oh iya juga ya, maksudnya orang dewasa tuh yang bilang di sini kan bahwa disitulah gue gave up myself magnificent career as a painter gitu. Iya. Ya, kan? Dia langsung beralih profesi. Bener. Gue nggak bisa jadi painter deh, nggak bisa jadi painter gitu kan. Karena udah kayak diomongin orang dewasa, bilang lukisan lo sejelek gitu. Nah itu yang orang, maksudnya itu yang membunuh imajinasi. Bener gak? Bener. Ya kan, membunuh imajinasi di situ. Terus yang gue suka lagi adalah gini. Grown ups never understand anything by themselves, and it is very tedious for children to have to explain things to them time and again. Jadi, iya maksudnya, kayak kalau dari perspektifnya si anak-anak, si aku ini gitu kan, lu nggak ngerti, orang gue bukan gambar topi kok, tapi gue gambar sesuatu yang, ya itu, gue gambar ular gitu, dalamnya ada abis makan gajah, gitu kan. Kenapa sesuatu itu harus gue jelasin ke lu berulang kali gitu, supaya lu ngerti. Jadi
maksudnya perspektif yang menarik banget bahwa oh ternyata kalau dari perspektif anak kecil ya lu yang nggak ngerti gitu loh, ya kan? Iya, lu nggak ngerti dunia gue ya ternyata. Iya bener, dan itu tuh balik lagi apa karena lu nggak imajinatif gitu. Dunia imajinatifnya udah mati. Betul. Gitu kan. Jadi memang dunia itu selalu mematikan imajinasi sejak kecil gitu. Gue pikir gitu loh, ya kan? Mungkin karena orang dewasa tuh lebih realistis. Iya, benar. The real world is not as imaginative as you feels gitu, as you can see gitu. Tapi yang gue suka dari situ sih, maksudnya bener juga ya. Terus kayak apa namanya? Ini tuh kayak terus ada lagi satu line gitu ya yang gue suka. I will bring myself down to his or her level. Jadi kayak iya, bukan gue yang harus jadi kenapa ketika gue ngomong sama orang dewasa, sama grown ups gitu, gue harus bring my level down to his level gitu supaya lo ngerti apa yang gue mau omongin gitu kan. Gitu. Jadi itu kan cukup apa ya? Cukup kontradiktif kan. Maksudnya kayak kalau iya juga ya gitu kan. Maksudnya kita sebagai yang udah dewasa sekarang gitu. Oh ya kadang apa jangan-jangan bukan kita yang terlalu apakah jangan-jangan bukan kita yang terlalu dia nggak ngerti, bukan dia nggak ngerti tapi kita nggak ngerti gitu loh. Kita gitu lagi nggak paham dunia mereka gitu. Bener. Gue sukanya begitu sih. Karena Terus, ya anak-anak beneran imajinatif sih. Bener, imajinatif dan itu bukan sesuatu yang harus di quote and quote dibunuh gitu loh. Ya kan ketika mereka nanti beranjak dewasa. Bener. Gitu. Terus akhirnya baru kan Little Prince ini bertemu dengan tokoh aku ini. Dimana tokoh aku ini akhirnya kayak terdampar di suatu gurun. Iya, karena dia pindah profesi jadi pilot. Iya, bener. Akhirnya dia pindah profesi jadi pilot. Ya, dia bilang kan, jadi pilot ya bener sih, geografi kepake, bener. Dibandingkan gue harus jadi painter gitu kan. Iya. Gue bisa membedakan daerah yang ini sama daerah yang ini secara sekilas gitu dengan gampang karena gue belajar geografi, gue belajar peta gitu. Tapi akhirnya dia jatuh gitu ya, terdampar, pesawatnya jatuh, rusak. Dan ketika dia bangun gitu ya, ini kan dia terdampar di satu gurun gitu kan, gurun pasir yang nggak ada manusia sama sekali, nggak ada air. Jadi emang bukan habitat yang bisa ditinggalin. Ya. Nah akhirnya dia ketemu lah sama si Little Prince ini. Little Prince tiba-tiba dia minta dia gambarin domba. Nah itu benar, gambarin domba. Ini itu lucu sih. Itu ya dimana ini tuh itu kayak gue merasa kayak ketika lo udah ngebunuh imajinasi lo gitu ya, tiba-tiba udah lepasin cita-cita lo jadi pelukis gitu. Iya betul, lo melepas idealisme lo. Oke, gue jadi pilot sekarang. Terus ketika terdampar gitu ya, abis itu baru lu tiba-tiba lu ketemu sama teman imajinatif lo itu tadi gitu. Tiba-tiba muncul gitu kan dia. Little Prince di sini kan sebenarnya kalau kita mau bilang realistis kan itu teman imajinatifnya dia kan. Benar sih, ya kan? Karena dia terdampar. Siapa yang mau nemuin gitu kan? Bener, karena jadi emang teman imajinatifnya dia, teman halusinasinya dia, dan disuruh untuk menggambar lagi gitu. Ya, dimana dia gambar itu udah dia tinggalin bertahun-tahun yang lalu. Tapi lucunya di sini teman imajinasinya punya cerita. Si Little Prince ini benar. Terus disuruh buat domba gitu kan. Terus dombanya yang pertama kali dibuat ya domba beneran gitu kan. Domba realistis. Tapi itu bukan sesuatu yang si The Little Prince kita mau. Betul. Gitu kan. Dia udah gambar domba berbagai sisi gitu kan. Iya bener. Terus ada yang ada tanduknya, dia bilang itu bukan domba. Yang tua katanya. Bener. Sampai akhirnya karena tokoh aku ini udah kesel gitu kan, akhirnya digambar suatu box. Kotak. Iya. Dan dia bilang bahwa domba lu ada di dalamnya. Gitu. Iya. Domba kamu yang ada di dalamnya gitu. Dan dombamu tuh kecil di dalam gitu. Kecil. Dan uniknya adalah si Little Prince bilang bahwa ini gambar yang aku mau gitu. Betul. Kan. That's exactly the way I want it gitu. Bahkan Little Prince-nya bilang kalau dombanya tuh lagi tidur. Iya benar. Jadi
ini tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh bermain imajinasi gitu loh. Sama anak-anak. Bener, sama anak-anak. Jadi kita berusaha buat nyelamin dunia imajinatifnya atau dunia fantasinya dari si Little Prince ini, gitu kan. Betul. Nah, itu juga yang gue suka dari buku ini, dimana chapter 1 sampai chapter 2-nya pertemuan antara si Little Prince sama tokoh aku ini tuh sangat imajinatif gitu. Karena dan kita tahu juga kan bahwa ini ya buku memang buku anak-anak gitu kan. Iya, saya sebenarnya ini bisa dianggap buku dewasa juga sih. Maksudnya orang dewasa bisa baca. Iya, makanya tadi gue bilang bahwa emang ini sampulnya tuh buku anak-anak, tapi sebenarnya isinya tuh bisa buat orang yang grown ups juga, orang dewasa gitu kan. Terus yang gue suka lagi dari buku ini adalah banyak gambarnya sih. Betul, kayak semua hal tuh digambar sama dia. Tapi penting, menurut gue itu penting. Dan gambarnya itu tuh karena gambarnya anak-anak juga ya. Sketsa gitu ya? Iya, sketsa gitu, dan gambarnya nggak bisa dibilang bagus juga, cuman itu membantu banget membantu gambar-gambar kecil gitu ya, membantu dalam penceritaannya gitu. Bener. Jadi kita tahu yang lu gambar itu ini, gitu. Maksudnya ini dari gambar-gambar gitu kan. Mungkin dia juga mau nampilin kalau biar orang dewasa juga mikir ini loh gambar yang dibikin anak-anak gitu kali ya. Benar, bisa juga. Digambarin. Betul. Terus ngebaca buku ini tuh kayak gue merasa kayak lu kembali di masa ketika lu masih kecil, dan lu pasti selalu punya teman, ada lah masa-masa di mana lu punya teman imajinatif. Iya. Teman-teman imajinatif imajinasi lu gitu ya ketika kecil, dan yang jadi sahabat lu gitu. Jadi ya kan ada kan masa di mana gitu kan. Iya. Dan buku ini tuh mengingatkan gue pada saat itu sih. Misalnya kayak ternyata ada loh masa-masa di mana kita bisa ketemu sama The Little Prince ini sebenarnya. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi ini yang buat gue cukup oke, buku ini menarik juga gitu menurut gue. Terus yang gue suka lagi dari buku ini adalah isinya. Nah ini isinya itu banyak satir, ya kan, satir terhadap fenomena kehidupan orang dewasa gitu. Satir, terus dari perspektif anak kecil ya. Iya. Satir, terus banyak isinya banyak sindiran terhadap grown ups. Ya, grown upsnya itu. Bener. Ada beberapa profesi yang digambarin sama dia. Bener, profesi. Misalnya kayak gini nih. Misalnya yang pertama gitu. Tokoh aku ini berpikir bahwa kayak The Little Prince itu datang dari suatu planet juga gitu, ya kan? Iya. Suatu planet yang dia dinamain bahwa I have serious reason to believe that the Little Prince planet of origin was the asteroid known as B612, gitu kan? Nih, jadi kayak tokoh aku ini tuh mau percaya bahwa kayaknya The Little Prince juga datang dari planet yang lain deh, gitu. Iya. Planet B612. Yang gitu bisa dia lihat dari teleskop ya. Iya bener. Nah, yang gue bilang itu maksudnya satir itu adalah gimana? Si tokoh aku ini tuh bilang kan bahwa karena pada saat itu ada dia cerita bahwa ada astronom, ya kan, ada astronom, ada dari Turki gitu, Turkish astronomer in 9009. Dia pertama kali dia ngelihat gitu kan, bahwa ada tuh planet B612, B612 gitu kan. Tapi nggak ada orang yang percaya. Karena pakaiannya. Nah, karena pakaiannya. Iya. Benar. Habis itu barulah ketika dia datang lagi pakai pakaian yang lebih rapi, pakai suit gitu kan. Iya, pakai kayak baju bangsawan gitu. Iya, benar, pakai baju yang lebih rapi dan lebih proper. Dan dia menjelaskan lagi gitu ulang, dan itu baru ground up percaya. Iya. Gitu. Terus dia bilang bahwa iya, maksudnya tapi itu kenyataannya gitu loh. Iya. Itu satirnya gitu loh, satirnya begitu, di mana ya grown ups itu love figures, maksudnya lihat penampilan lo gitu, ya kan, penampilan lo meyakinkan atau enggak, gitu. Nah itu juga itu menggelitik juga loh, misalnya di satu sisi kayak ketika lo baca
Oh iya juga sih, bener kan? Iya juga sih, dan gue semakin seru semakin suka karena kayak idealisme masa kecil lu tuh kayak gali lagi gitu lah, gitu. Oh iya begini lagi gitu kan. Bener, dan dia juga bilang kan orang dewasa tuh suka banget sama angka. Makanya semua hal tuh dinomorin pakai angka. Kayak tadi asteroid yang tadi kan B612 itu. B612. Nah, itu dinamain pakai angka kan. Pakai angka supaya benar bahwa eksistensinya ada. Betul. Gitu kan. Jadi ada kenapa? Jadi itu dia nggak nanya kayak kenapa bisa asteroid tuh ada, tapi malah nanya kayak namanya tuh apa, kayak pakai nomor kan akhirnya. Nomor serinya gitu. Di sini dia jelasin juga sih waktu dia bilang kalau dia cerita tentang teman baru nih, mereka tuh orang dewasa tuh nggak pernah nanya kayak misalnya dia suka main apa, tapi dia lebih nanya ke umurnya berapa. Iya. Maksudnya iya, kalau di bahasa Inggrisnya tuh gini, grown ups love figure. When you talk to them about new friends, they never ask question about essential matters. Kan? Dia bilang, lu nggak pernah nanya pertanyaan-pertanyaan yang esensial gitu. They never say to you, what does his voice sounds like? What games does he prefer? Does he collect butterfly? They ask you. Instead, they ask you, how old is he? Gitu kan? How many brothers does he have? How much does he weigh? Gitu. Tapi itu bener loh. Iya bener. Nah itu sindirannya, maksudnya satirnya di situ. Dan gue suka sih. Ya kan, itu yang buat kita kayak oke, ya gitu kan. Karena kalau anak kecil pasti nanya, kamu suka main ini enggak gitu. Itu yang buat gue, maksudnya itu yang tadi gue bilang menggali lagi. Oh iya, idealisme kecil kita tuh lebih gitu loh. Bener. Gitu kan. Jadi memang ini tuh kayak apa ya? Kayak mengingatkan kita bahwa lu tuh pernah jadi anak kecil yang seperti itu loh. Gitu, sebelum lu jadi grown ups yang boring sekarang. Iya gak sih? Bener lah. Iya kan? Gitu. Jadi memang ya itu kita ketika kita ketemu sama orang baru, kita nggak pernah nanya gitu. Lo sukanya apa sih gitu. Itu pasti pertanyaan kayak di belakang-belakang. Iya, gitu kan. Yang awalnya umurnya berapa gitu kan. Iya, benar. Umurnya berapa? Kerjanya apa? Terus gitu kan. Sekarang sibuknya ngapain? Tapi kita nggak pernah tanya kayak hobinya apa, gitu kan. Lo koleksi ini gak sih? Gitu. Maksudnya kesenangan-kesenangan gitu kan, yang nggak pernah ditanya, gitu. Jadi si Little Prince ini mau bilang bahwa children should show great understanding towards grown up. Jadi sebenarnya yang harus ngertiin anak kecil tuh, yang harus di-ngertiin itu bukan anak kecil, tapi orang dewasa yang harus di-ngertiin. Gitu kan, kalau dari perspektif mereka anak-anak gitu. Anak kayak gitu. Bener. Jadi menurut gue ini buku yang mengingatkan gue kembali ke ternyata lo pernah juga lo jadi anak kecil yang seperti itu. Yang nggak peduli tentang hal lain, cuma gue senang ini, gue akan lakuin ini. Betul, idealismenya bener. Gitu. Itu yang gue suka dari buku ini sih. Terus ada lagi di mana dia akhirnya dia tuh ini misalnya kayak dia ketemu dan akhirnya ada satu waktu si tokoh aku ini sama si Little Prince ini bukan cerita tapi kayak berantem gitu loh. Kayak misalnya nih jadi kan di tempat kan Little Prince bilang bahwa di tempat dimana aku datang, aku berasal, semuanya itu serba kecil. Oh iya, planetnya kecil. Ya kan, dia cuma punya 3 volcano, ya kan? 3 volcano yang dimana satu udah nggak aktif gitu kan? Satu udah nggak aktif dan dan dia punya satu bunganya cuma satu. Little flower, iya. Cuma satu bunganya, tapi bunga ini tadi kata lo bilang bunganya tuh kayak pikmi ya. Iya benar, kayak bunganya tuh perlu diperhatiin terus. Betul. Gitu kan. Jadi kayak manja lah. Manja. Gitu. Karena dia bunga satu-satunya, kayak gitu kan. Terus di mana pada saat itu tuh si tokoh aku ini berusaha buat ngebenerin pesawatnya. Pada saat itu di mana terus dia nanya gitu kan.
Yes, even flower with thorns. Jadi ditanya lah sama si Little Prince ini gitu ya. Kalau thorn, satu duri di bunga itu tuh sebenarnya buat apa sih gitu kan? What use are they gitu. Terus ditanya lagi pokoknya apa duri itu buat apa sih sebenarnya di bagian bunga itu duri itu fungsinya untuk apa gitu. Tapi karena tokoh aku ini udah sibuk dengan ngebenerin pesawatnya gitu ya, jadi nggak kalau di sini kan di buku ini kan terkenal bahwa sekali Little Prince itu raise a question, dia nggak pernah ini kan, dia nggak pernah dia nggak pernah nurunin pertanyaannya gitu, dia selalu pasti tanya-nanya terus. Oh iya. Ya kan, dia always raise a question gitu. Betul. Kan. Dia selalu nanya-nanya sih. Terus dia bilang bahwa gimana kalau bunga gue nanti dimakan sama domba gitu kan, gimana kalau bunga gue nanti dimakan gitu. Terus akhirnya si si tokoh aku ini kesel gitu ya kan. Terus si Little Prince bilang, you talk just like grown ups. This made me feel a little ashamed of myself. Jadi dia juga ya, kayak gue merasa si Little Prince ini kayak, kok lu jadi orang dewasa sih gitu kan. Lu karena orang dewasa tuh bilang bahwa gue selalu sibuk gitu. Gue selalu sibuk gitu. Gitu ya. Bener-bener. Jadi ya itu maksudnya, oh iya juga ya, kata kalau tokoh aku ini bilang gitu kayak kan, this made me feel a little ashamed of myself gitu. Terus akhirnya si Little Prince ini agak emosi dan akhirnya dia sedih gitu kan, dia sedih gitu. Terus ada satu line juga nih yang gua suka. I did not really know what to say to him. I felt very awkward. I did not know how to reach him, how to catch up with him. The line of there is so mysterious. Jadi ya itu karena dia nggak pernah tahu, karena itu momen pertama Little Prince itu kayak nangis gitu loh, ya kan? Karena dia berusaha buat didengerin gitu, tapi nggak ada yang dengerin dia karena lu udah nggak asik nih, lu jadi kayak grown ups gitu kata akunya gitu sih. Terus ada lagi kayak dia ketemu sama figur-figur dari dunia gitu kan. Oh iya, dia udah mulai cerita. Dia cerita dia kenal dia datang ke satu planet gitu kan. Jadi sebenarnya kayak ada adventure juga gitu ya. Betul, karena dia kan awalnya di planet yang kecil itu kan. Dia udah lindungin bunga segala macam, terus akhirnya dia mikir dia mau menjelajah nih ke planet lain gitu. Iya, betul. Mau menjelajah ke planet lain. Iya, akhirnya dia pindah ke satu planet. Yang ketemu sama king pertama, sama raja gitu kan. Iya. Terus abis raja dia ketemu sama orang sombong sih. Iya, orang sombong. Terus ada ketemu sama pemabuk gitu kan. Iya. Terus ada ketemu sama businessman, ketemu sama lamplighter, yang terakhir dia ketemu sama geographer. Betul. Jadi memang figur-figur di sini tuh diketemuin supaya untuk apa ya, kayak mau ngasih sindiran gitu nggak sih? Sindiran iya, dan itu ngebuat mereka supaya kayak mau, penulisnya tuh pengen nunjukin bahwa oh iya grown ups ini itu pertemuannya ketika sama anak kecil sama Little Prince tuh gimana. Iya. Gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya itu nggak ada yang sebagai anak kecil gitu ya, Little Prince ngerasa mereka semua itu aneh. Betul. Iya kan? Mereka semua itu aneh gitu. Jadi nggak karena mereka semua kayak, kalau dari point of view-nya The Little Prince, mereka semua tuh nggak asik gitu loh. Benar, salah satu deh dari tokoh yang pertama. Misalnya dari Raja. Gimana tuh Mel? Kalau misalnya. Jadi si pangeran ini bilang si Raja itu aneh karena intinya tuh karena Raja ini nyuruh hal yang sebenarnya tuh nggak bisa dia suruh. Iya. Kayak misalnya pindahin bintang ya, bintang kan. Tuh, terus sebenarnya tuh kan nggak bisa disuruh kan, tapi kayak rajanya kayak sosokan bisa nyuruh gitu. Jadi memang dia itu nggak bisa, rajanya itu
memerintah rule over nothing gitu jadi kan. Bener. Jadi sebenarnya karena di planet itu cuma dia sendiri doang kan. Iya, dia gitu sendiri kan? doang di planet itu. Nah, karena si pangeran kecil tuh datang, dia tuh mau nyuruh si pangeran ini jadi duta ya kan? Iya. Terus maksudnya stay dong di sini supaya gue ada sesuatu yang gue perintah. Betul. Tapi Little Prince-nya nggak mau. Iya. Si aneh kan? dia aneh. Iya benar, karena ngapain gitu gue di sini gitu. Terus ada satu lagi gitu. Kalau nggak ada sesuatu yang lo perintah ya nggak ada sesuatu yang lo judge gitu ya. Ada satu lain gini, then you should judge yourself, that is the most difficult things of all. Jadi di sini tuh kayak pertemuan dengan figur-figur ini pasti memang kayak ada value-nya gitu loh. Ada sesuatu yang bisa kita ambil atau ada moral value yang pengen penulis nyatain ke pembacanya gitu. Betul. Ya. Yeah. Gitu. Lo mau jelasin satu? Coba. Ada. Nih di planet kedua. Misalnya. Planet kedua dia ketemu orang sombong gitu kan. Ya kalian tau lah orang sombong tuh gimana ya kan. Jadi pas si Little Prince datang dia bilang, ada yang fans gue loh datang gitu. Iya. Kayak apa namanya butuh pujian gitu ya. Iya. Dia kan. Terus akhirnya tuh apa kayak, namanya? Tapi dia juga nggak stay di situ pada akhirnya kan? Iya, karena bahkan si Little Prince bilang dia lebih aneh daripada raja. Iya benar. Lo lebih aneh daripada raja gitu kan. Terus ada lagi tuh, apa lagi tuh? Terus ada pemabuk gitu kan? Drunk art gitu. Ditanya kan sama Little Prince, lu kenapa minum? Kenapa lo minum? Kenapa lo jadi mabuk? Kenapa lo mabuk gitu? Supaya lupa. Terus dia bilang melupakan apa gitu. Iya. Melupakan bahwa gue adalah pemabuk. Iya, dia katanya malu karena dia jadi pemabuk kayak. Bener. Tapi itu gambaran orang dewasa loh, bener. Gimana tuh? Maksudnya gambaran orang dewasa yang sebenar-benarnya gitu, ketika dia mencari alkohol untuk melupakan apa, tapi nggak tahu melupakan apa gitu. Iya. Melupakan biar dia lupa kalau dia pemabuk. Aneh. Jadi emang maksudnya banyak cerita-cerita, misalnya little story gitu ya di buku ini yang sebenarnya nggak bisa kita jelasin secara literal gitu ya, tapi lebih ke kalian baca dan kalian kayak bisa refleksi aja gitu ke introspeksi lagi ke dalam gitu, ke dalam bahwa oh ternyata cerita ini tuh ngomong sesuatu tentang ini loh gitu, ya kan? Terus dia ketemu businessman. Iya, dia ketemu yang selalu sibuk gitu kan, sibuk kayak selalu ngitung ya kan, ngitung hal yang nggak tahu itu apa. Kalau nggak salah dia ngitung apa ya? Dia ngitung bintang. Oh, dia ngitung bintang. Benar. Kayak bintangnya ada berapa. Tapi kan selalu di Little Prince itu kan always raise a question gitu kan. Iya. Jadi selalu kayak keterganggu kan akhirnya businessman-nya kan terganggu. Iya, kayak kenapa kamu ngitung bintang tuh? Apa gitu. Yang kamu lakukan dengan bintang-bintang itu katanya? Bener. Gitu kan, maksudnya emang ada yang emang buat apa lu ngitung bintang gitu kan? Terus dia bilang biar dia kaya. Iya biar dia kaya, cuman kayak terus dia mau bilang bahwa kayak lu misalnya dasarnya dari mana? Kenapa bintang itu bisa punya lu gitu? Karena aku yang menemukannya pertama kali. Bener. Dan gak ada orang yang gak ada orang yang memilikinya, jadi gitu. Gak ada orang yang berpikir bahwa aku memilikinya. Jadi ya udah. Itu punya aku sendiri bintangnya. Terus gitu dia kan? nanya kan, cukup begitu ya? Makanya emang aneh sih, cuman ya itu. Iya. Karena ini buku yang imajinatif lagi, balik lagi gitu kan. Jadi memang isinya adalah cerita-cerita yang cukup ya kita sebagai grown ups ya. Makanya kita grown ups tuh nggak ngerti nih. Bener. Ya kan? Kayak, tapi di yang pengusaha ini tuh kayak intinya kamu nemuin satu hal, terus kamu mikir kamu jadi sebagai penciptanya, terus kamu bisa kaya, terus kayak oke. Itu yang bikin bingung sih sebenarnya. Iya. Gitu. Terus ada lamplighter juga yang harus yang harus mati nyalain lampu. Yang mati nyalain lampu gitu.
karena apa namanya itu yang makin cepet ya, rotasinya makin cepet, jadi dia harus begadang gitu kan. Belum berapa lama nyalain lampu udah matiin lampu udah nyalain lagi gitu kan. Kayak biar apa gitu kan. Jadi sebenarnya ini mau ngomongin bahwa kayak desire atau apa yang orang dewasa kejar atau orang dewasa lakuin tuh sebenarnya di hadapan Little Prince tuh nggak ada artinya gitu. Aneh gitu. Iya, nggak ada artinya buat gitu apa kan. Buat apa dilakuin? Itu bukan sesuatu yang bisa nyenengin lu juga gitu kan. Nggak ada bukan sesuatu yang bisa bikin lu bisa apa ya, yang esensial buat lu juga gitu. Bener. Gitu. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Dia ketemu lagi Little kan. Prince. Dia ketemu lagi terakhir. Ini terakhir bukannya sama penjelajah? Iya, dia ketemu sama penjelajah gitu. Terus tapi ditanya gitu sama Little Prince, kamu pernah menjelajah kemana? Nggak ada, aku nggak pernah menjelajah kemana-mana. Aku di sini terus, bener, gitu kan? Dia cuma tahu letak-letaknya doang. Iya bener. Tapi aku nggak pernah ngejelajah. Iya. Nah itulah. Maksudnya yang menarik dari buku ini tuh adalah itu, misalnya, ya gimana ya? Dan itu yang membuat gue menarik sih buat baca buku ini sih. Kayak oh iya lagi gitu, kayak satir, sindiran gitu kan. Bener. Buat orang-orang dewasa yang ngebacanya gitu. Ya gue cuma dengerin, kalau kata geografer kan ya gue cuma dengerin explorer yang report perjalanannya ke gue. Bener. Gitu. Tapi kan ada satu hal di mana dia bilang kalau yang ngelihat pemabuk kan dia misalnya ada satu gunung, tapi kalau pemabuk lihatnya 2. Nah, berarti kan dia catatnya 2 karena dapat info dari pemabuk. Oh iya. Dia bilang bahwa explorer juga harus yang benar gitu kan. Iya. Iya. Tapi dia mah ya nggak tahu juga penjelajahnya bohong atau enggak, ya kan? Iya benar. Makanya itu yang bikin Little Prince bingung gitu. Kalau lu nggak pernah menjelajah, gimana lu percaya sama gimana lu bisa percaya bahwa apa yang lu catat itu benar? Bener kayak gitu. Ya kan? Aneh kan? Iya itu. Jadi memang buku ini tuh uniknya begitu gitu, ya kan? Intinya dari sisi anak-anak kita tuh aneh. Iya, grown ups itu aneh gitu karena dia mencari atau dia melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi sesuatu kesenangan buat dia, tapi dia harus lakuin gitu. Betul. Kan. Iya itu realistis aja lah. Antara idealis sama realistis, benar. Gitu. Jadi dimana semakin kita dewasa, semakin idealisme kita tuh dibunuh, quote unquote dibunuh gitu ya, maksudnya dimatikan. Gitu kan. Karena ketika kita ngelihat dunia, kita punya pandangan world view yang lebih luas. Nah akhirnya ya itu anak kecil yang ada di dalam tubuh kita itu mati pada akhirnya. Gitu, iya. Ya kan? Benar. Yang ada hanya ya udah yang udah grown up saja gitu yang tersisa. Nah buku ini tuh pengen ketika lu baca pengen menghidupkan kembali anak kecil itu. Betul. Kayak ngingetin lagi kayak gitu. Ngingetin lagi. Gitu. Itu yang gue tangkap sih di buku ini. Gitu. Mungkin untuk detailnya kalian pendengar bisa baca sendiri gitu ya bukunya, dan ini recommended sih sebagai buku kayak buku bacaan yang mungkin karena tipis gitu ya, buku tipis kan, bukunya tipis. Betul. Jadi kayak sekali duduk sebenarnya harusnya bisa habis gitu, kayak sekali baca gitu. Dan ini rekomendasi bagi kalian yang kadang kayak suntuk gitu kan, kayak aduh gua hidup nyari apa sih, ngapain sih gua sehari-hari gua harus datang ke kantor, pulang, besoknya pergi lagi gitu kan, template lah. Iya gitu. Jadi ini kayak satu lu bisa baca dan lu bisa nemuin itu kesenangan ketika lu kecil juga gitu. Nah dari lu ada gak Mel terakhir nih yang lu suka dari bukunya gitu? Yang gue suka ya, yang gue suka tuh bagian. Nah lu jelasin ini Mel, apa yang terakhir yang lu bilang bahwa sebenarnya buku ini tuh diambil dari kisah nyata si. Oh iya benar. Jadi tuh ternyata si pengarang ini tuh dia tuh ditentang keluarganya waktu dia jadi pilot. Tapi dia tetap mau gitu loh, milih jadi pilot akhirnya. Terus akhirnya dia diterima. Ini penulisnya ya berarti ya? Penulisnya. Dia jadi pilot karena dia ngerasa dia nggak cocok sama kehidupan sipil. Iya. Oke. Jadi tuh dia milih, oke, gue harus jadi pilot gitu kan. Nah. And then? Jadi waktu dia jadi pilot tuh dia terdampar. Dia tuh beneran terdampar. Jadi memang mengalami terdampar itu ya? Bener. Kejadian terdampar itu ya? Bener, kejadian terdamparnya tuh beneran terjadi di situ.
Oke. Tapi akhirnya ditemuin sih. Gitu. Jadi memang buku ini tuh diangkat dari cerita nyata dari kisah dia ya, gitu ya, pengalaman dia gitu. Jadi kayak sepotong autobiografi gitu ya? Oh iya sih, tapi dalam bentuk fiksi. Bener. Gitu. Kayak gitu. Oke. Ada lagi Mel mungkin dari lo soal buku ini? Udah sih, pokoknya intinya tuh kayak lebih mengenang ke dunia anak-anak. Ya kan, kayak balik lagi ke dunia anak-anak gitu kan. Bener. Kayak bisa jadi, ini tuh sebenarnya buku yang sangat apa ya, readable gitu loh, readable. Apa ya maksudnya, buku yang enak banget buat dibaca-baca ulang terus menurut gue. Kalau menurut gue, karena ceritanya pertama ringan dan itu mengingatkan mengingatkan tentang masa kecil lo dulu gitu. Benar. Dan lo bisa lihat perspektif anak-anak terhadap orang dewasa. Iya, benar. Lo harus switch POV sebentar gitu kan. Benar. Supaya lo bisa ngelihat dunia itu bahwa dunia itu juga it's fun and it's apa ya? It's imajinatif aja gitu. Ya kan? Gitu. Dan ending bukunya dia tuh di ending bukunya si penulis bukan penulis ya, jatuhnya tokoh akunya tuh akhirnya selesai dengan pesawatnya, ya kan? Dan dia balik ke dunianya. Dan dia berpisah sama Little Prince ini kan. Betul. Dan dia bikin buku ini katanya tuh untuk mengenang. Iya, untuk mengenang temannya dia. Betul. Jadi emang cukup apa ya? Mungkin bagi penulisnya sendiri cukup sentimental gitu ya. Benar. Dan ini juga, dan akhirnya ketika ditulis dan dibaca sama orang-orang lain juga cukup sentimental buat itu kayak karena semua orang pernah ngalamin ini pasti di apa stage awal kehidupan mereka. Iya, karena kita semua pernah jadi anak-anak. Iya, betul. Jadi segitu aja mungkin ya untuk podcast kita episode kali ini. Sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita dari Little Prince lagi yang nggak kita bahas di sini ya. Kayak dia ketemu Rubah, terus dia ketemu Rose gitu ya. Pokoknya yang bentuknya taman. Iya, gitu. Jadi ada banyak bunga yang nggak sama kayak planetnya dia. Benar. Dan itu punya makna sendiri lagi dan itu better kalian baca sendiri sih dan kalian alamin sendiri, maksudnya ternyata cerita tentang ini gitu. So, gue Hans pamit. Gue juga pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.